Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis atau kama qala. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, utaminipun para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Mukminin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengawali membuka pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bersama, kita kaji bersama malam hari ini betul-betul mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan hadir kita, pertemuan kita malam hari ini betul-betul pertemuan dan hadir yang membawa manfaat, barakah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa karamatihi. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuki bab yang ke-11 di kitab Riyadhus Shalihin ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Persiapan kita untuk menyongsong datangnya rawuhnya bulan yang istimewa, bulan yang mulia ini, mari kita persiapkan secara psikis, secara spiritual. Betul-betul kita ini dipandang pantas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan suci Ramadan. Menurut bahasa, Ramadan itu maknanya pembakaran, membakar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Sekarang siapa yang hadir di tempat ini atau yang namanya manusia yang tidak melakukan dosa? Tidak ada. Bab manusia itu al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Bab manusia itu punya kecenderungan untuk lalai dan melakukan kesalahan-kesalahan. Maka Allah hadirkan bulan Ramadan ini adalah waktu kesempatan kita untuk melakukan penyucian diri. Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk kita betul-betul bersungguh-sungguh lagi. Nah, ini sesuai dengan bab yang akan kita kaji, bab mujahadah ini. Bagaimana kita tingkatkan lagi, bagaimana kita lebih serius lagi untuk menghiasi malam-malam bulan Ramadan. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail. Ini dengan melakukan berbagai amal yang baik,
membaca istighfar, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ini adalah kesempatan kita semuanya untuk memanfaatkan, untuk betul-betul menggunakan anugerah umur panjang ini, anugerah Allah memberikan nikmat kesehatan ini, dengan kita betul-betul menghiasi bulan Ramadan ini, mundak semua prestasi ibadahnya, meningkat semua prestasi kebaikannya, ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tinjauan perspektif sejarah, puasa ini Allah wajibkan pada abad kedua Hijriah setelah Allah mewajibkan syariat sholat. Jadi puasa ini ya diwajibkan oleh Allah pada abad kedua Hijriah setelah Allah mensyariatkan yaitu sholat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum mengerjakannya adalah fardhu ain. Hukumnya wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan, ya, tidak pandang pejabat atau rakyat, ya, semuanya punya yaitu kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita betul-betul ada upaya, ada keinginan yang kuat, ada azam di sini bahwa puasa kita bulan Ramadan tahun ini harus kualitasnya lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini duduk sambil salah satu dari kaki beliau dinaikkan begini, ya, sambil bersandaran. Apa istilah Jawanya itu ya? Lenger-lenger apa lenger-lenger namanya ya. Jadi jalasa wahazana. Jadi duduk sambil angen-angen. Apa yang beliau angen-angenkan? Tidak ada satupun dari para sahabat yang mendampingi beliau. Maka melihat yang demikian ini, Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, apa yang sedang engkau pikirkan? Apa yang membuat hati panjenengan gelisah ya Rasul? Nah, saya angen-angen gini malaikat Jibril, bahwa rata-rata umatku ini, ya, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Rata-rata umat saya ini, ya, panen-panennya malaikat Israel itu antara umur 60 sampai 70. Nah, yang saya sedihkan itu kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Ini mangko belana orang-orang yang sebelum kita. Bahkan ada yang umurnya sampai 950 tahun, ada yang 1000 tahun. Nabi Adam itu 1000 tahun. Rata-rata di atas 200-300 tahun. Artinya kesempatan untuk melakukan kebaikan, memperbanyak amal soleh ini tentunya dimiliki oleh umat-umat terdahulu, tidak dimiliki oleh umatku. Tapi kemudian malaikat Jibril memberikan gambaran, memberikan berita bahagia, ya Rasul, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Jangan takut, jangan gundah, jangan sedih, wahai Nabi Allah, wahai Rasulnya Allah, bahwa setiap orang dari umat panjenengan melakukan kebaikan, maka Allah mengasih pahala pada dirinya sampai dengan 10 kebaikan. Allahumma amin. Jadi maksud dalam hati ini masih kerentek saja, masih niat saja, belum melakukan, itu sudah diberi ganjaran oleh Allah satu. Kalau mau melakukan apa yang dia niatkan, apa yang dia kerentekkan dalam hati, maka Allah akan memberinya pahala 10 kebaikan. Bahkan Allah lipat gandakan sesuai dengan momentumnya. Kalau bulan Ramadan luar biasa,
dilipat gandakan lebih dari 10, bahkan sampai 70, bahkan sampai 700 kebaikan. Nah ini. Yang kedua ya Rasul, kalau bulan Ramadan Allah menurunkan satu malam yang istimewa. Malam yang istimewa ini adalah disebut dengan Lailatul Qadar. Siapa di antara umat panjenengan ya Rasul yang mendapati malam itu ia sedang melakukan ibadah, apakah darus Al-Quran, sholat sunnah, ataukah zikir, ataukah i'tikaf di masjid, maka baginya nilai pahalanya sebanding dengan dia ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Masya Allah. Ini maka Rasulullah tidak jadi sedih. Subhanallah, begitu Allah memuliakan Rasulullah juga umatnya. Nah ini ya, kita saling mengingatkan bulan Ramadan, apakah Sabtu atau Ahad, kita nunggu kabar informasi dari pemerintah secara resmi. Kalau Sabtu ya berarti Jumat malam Sabtu kita sudah sholat taraweh. Nah, kalau Ahad ya Sabtu malam Ahad kita sudah melaksanakan sholat taraweh. Nah ini kita persiapkan. Saya sudah pernah cerita waktu saya di Surabaya dulu, alhamdulillah sama teman-teman itu mesti ziarah ke Sunan Ampel. Sampai menjelang puasa itu bulan Sya'ban, Masya Allah, kholnya Sunan Ampel itu bulan Sya'ban, bulan Ruah. Luar biasa padatnya peziarah itu. Nah, di tengah-tengah kita ini selesai sholat isya itu pas malam 16, malam 17 itu. Di tahun yang lalu ketemu dengan orang tadi, orang Grati Pasuruan itu, ya. Itu, loh, Mbah, kok ketemu lagi panjenengan? Alhamdulillah, paringi panjang umur saged panggih jenengan. Mudah-mudahan panjang umur fi taatillah. Allahumma amin. Lah panjenengan nggak punya keluarga? Punya, ya. Punya istri, punya anak, punya cucu. Ibaratnya nisbatnya orang berkeluarga itu ya mencukupi keluarganya. Itu sampai saya tanyakan juga, nah panjenengan apa ndak punya mas'uliyah, tanggung jawab apa yang jadi tanggungan panjenengan di rumah? Punya, tapi sudah saya cukupi. Saya ini di sini mulai malam nisfu Sya'ban kemarin sampai malam 29, dan itu sudah saya lakukan lamanya 15 tahun. Masya Allah. Berarti dia sudah izin sama keluarganya. Nah itu kemudian cerita, nah bagaimana cara jenengan mencukupi maisah keluarga panjenengan? Saya ini ditertawain, mas ya. Setahun itu ada berapa bulannya? 12 bulan. Mosok nyambut gawe 11 wulan, gawe nyukupi saulan ora iso. Masya Allah. Nah ini ya cerita ini bisa menjadikan inspirasi buat kita. Jadi orang itu betul-betul bagaimana memuliakan bulan Ramadan itu, Masya Allah. Tidak hanya hari pertama di bulan Ramadan, tapi 15 hari sebelum datangnya bulan Ramadan itu sudah konsentrasi betul untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, hanya dalam satu hadis, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyamul lail, ya, siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, ya, dengan penuh keterpanggilan jiwa, rasa iman dan penuh harap akan rahmatnya Allah. Jadi imanan wahtisaban. Nah ini berarti wujud dari iman ini adalah membuktikan bahwa kita ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah sholat, apakah puasa, ini membuktikan bahwa kita ini adalah hambanya Allah yang beriman. Nuwun sewu, mafhum mukhalafai, lek ra gelem nglaksanakno perintah Gusti Allah, ya, ini dikhawatirkan sudah tidak ada iman pada dirinya. Naudzubillah min dzalik. Wahtisaban.
rasa keterpanggilan jiwa. Saya sudah sampaikan kemarin. Jadi apa gambaran ihtisaban itu? Tanpa dipanggil, tanpa diperintah, tanpa diminta, tumbuh dari kesadaran jiwa. Ibaratnya seorang ibu di tengah-tengah lelahnya seharian menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, malamnya lelah, tapi bagaimana seorang ibu mengorbankan rasa kantuknya demi mendatangi bayinya yang sedang menangis merengek di tengah-tengah malam untuk minta air susu ibunya. Masya Allah. Nah, kesetiaan yang seperti inilah. Jadi kemaksimalan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makna dari ihtisaban itu ya seperti ini. Bagaimana kita ibadah kepada Allah ini menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah media yang betul-betul kita ini butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh iman dan ihtisaban, atau menghidupkan malam-malam hari dengan iman dan ihtisaban, dia dapat stempel ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan ampuni dirinya dosa-dosanya yang telah lampau, dan akan menurunkan nasib yang baik kepada dirinya untuk masa depannya. Imam Ghazali kalau ditanya masa depan itu apa sih? Masa depan adalah ma ba'dal maut, yaitu masa atau hari atau kesempatan setelah kita mengalami yang namanya kematian. Masya Allah, ya. Makanya kita itu diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap saat, setiap waktu, aksiru dzikra hadzamil ladat, sing akeh sliramu eling dumateng perkara sing iso mutus nikmate dunya. Napa? Kematian. Nah niki para rawuh. Makane Ramadan sing badhe dateng niki monggo kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk betul-betul meningkatkan kualitas ibadah kita. Puasa kita tidak hanya sebagai rutinitas tiap tahun. Oh poso rek Ramadan mari ngene riyo. Bukan seperti itu. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad tahun yang silam mengingatkan, wong-wong Islam, wong-wong iman lanang wadon, kamin soimin laisa lahul jaza innal ju' wal atos. Esok akhir zaman akeh wong do nglakoni poso. Kono poso, tapi sayang posone oleh lesu ambek ngelak tok. Nah ini monggo nggih diantisipasi. Di antara yang bisa membatalkan pahala puasa itu, yang pertama adalah al-ghidab, berbohong. Nah, ya. Yang kedua al-ghibah, ngerasani. Makanya lek saged nggih menemawon nggih, makanya lek dijak ngomong wis gak masalah ibadah, inni shaimun, pangapunten kula lagi poso. Bila perlu dikai plakban, dikai inni shaimun. Ini bahaya nggih. Mari kita belajar bersama-sama poso ben siji ojo mbujukan. Ya, jangan berbohong. Yang kedua, jangan ngerasani, menggunjing orang lain. Yang ketiga, an-namimah, mengadu domba. Nah ini nggih. Yang keempat nggih menika sumpah palsu. Tidik-tidik wallahi, tidik-tidik billahi, tidik-tidik tallahi, ini tidak boleh. Ini bisa menghilangkan pahala puasa. Gini kau oleh lesu mek, oleh ngelatok, mergo apa? Lisane gak dijogo. Nah niki nggih, yang terakhir adalah nggih menika wan nadru bisyahwah, memandang lawan jenis dengan pandangan penuh syahwat. Niki mboten oleh.
Ya, monggo nggih kita saling menjaga, saling mengingatkan, saling mawas diri kados pundi poso benjing. Betul-betul kita ini bukan puasa tidak hanya menahan dahar atau makan atau minum saja, tapi seluruh panca indera kita ikut berpuasa. Mripate nggih melok poso, pengrungune kedua telinga kita juga ikut puasa, lisan kita juga ikut puasa. Nah, lisan niki sing rawan, ya, lisan niki sing rawan. Makanya walaupun hadisnya itu dhaif, nggih, biasa lek poso niku digawe dalil turu. Naumu shaimin ibadatun. Lho iku lho, jare ustate turune wong poso nggih niku diganjar mek Gusti Allah. Dadi saulan poso niku turu lengkap, malam riyaya mbuk-mbuken awake, kutur-kutur nggih. Senaosa nuwun sewu nggih, nuwun sewu nggih lek gak turu lisane niki ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon. Nah, coba jenengan orang ketemu orang itu cepat dosane. Longgo ten ngene teres masjid, pedhok wong liwat, wis digunem. Lah iya, liwat kaya ngono ku pedahe gak karu-karuan. Lek gak kuat tuku knalpot, moro nang omah tak tukono knalpot. Lho ngomong ngoten niku lho pun dosa awake dhewe. Lho niki nggih, monggo saulan poso awake dhewe njaga kados pundi lisan niki. Kedua penglihatan kita, kedua pendengaran kita, kedua tangan kita, kedua kaki kita, ojo sampai ngelakoni perkara-perkara sing boten diridani kali Gusti Allah. Insyaallah nggih, makanya kita persiapkan diri, saling mengingatkan dalam pribadi piyambak. Kadang-kadang kula niku nggih sok ketemu konco akhirnya ngomong gak karu-karuan. Ya, monggo saulan poso dihati-hati. Nggih, saulan poso dihati-hati. Nggih, aja sampai awake dhewe tiwas oleh lesu, tiwas oleh ngelak, gak oleh apa-apa blas. Nggih, nah niki nggih monggo hati-hati, kita betul-betul mempersiapkan diri mendatangi bulan Ramadan ini dengan nuansa yang penuh dengan spiritual. Mulai dari keluarga kita. Baik, monggo ditulis ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat di program saulan Ramadan khatam Quran ping 3. Insyaallah nggih. Nah, carane ya napa? 10 dina pertama khatam, 10 dina yang kedua khatam, 10 dina sing terakhir khatam. Alhamdulillah. Senaosa mboten teng griya malih putrine ditelepon, "Nduk, iki wulan poso. Le, iki wulan poso. Perbanyak membaca Al-Qur'an." Perbanyak membaca Al-Quran. Di antara 4 orang yang sangat dirindukan surga, yang pertama adalah talil Quran, orang yang istiqomah di dalam membaca Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan. Makanya dalam Al-Quran itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Ya, ini menjadi istimewa. Makanya bulan Ramadan itu istimewa betul. Pertama Al-Quran diturunkan, yang kedua Lailatul Qadar, yang ketiga disyariatkan puasa, yang keempat disyariatkan zakat fitrah. Lho niki saulan poso niki berbagai macam keistimewaan yang Allah turunkan hanya ada di bulan Ramadan. Wakila kemerdekaan bangsa Indonesia
negara kita tercinta ini merdekanya juga di tanggal 17 Ramadan. Masya Allah. Nah niki merupakan suatu yang betul-betul kita harus bisa mempersiapkan diri, mulai diri kita, istri kita, keluarga kita. Ayo nawa itu ya, urusan duniawiyah dikurangi durasinya. Nyambut gawe tetap nyambut gawe. Biasa mulai jam 2 ya jam 10. Makanya tenggen kula niku ngeten iki mulai tandur malih. Pari pun kata sing panen. Nah, kalau tanggleti, nah, nopo lek nyambut gawe, ya tetep nyambut gawe. Ojo terus poso digawe alasan, males-malesan. Lumrah nyambut gawe, cuman durasi waktune disudo, dikurangi, dipropot. Oke kita dalan ndang budal, tandur ya tandur, icir ya icir, engko jam 09.00 mulai. Nah, jam 09.00 mulai jenengan ci iso nang jeding, ci iso resikan, terus wudu, salat duha, ambek ngenteni zuhur, maca Quran. Masya Allah, hebat. Makanya wong sing oleh riyaya niku sinten? Sing oleh riyaya niku mboten terus kelambine anyar. Kelambine anyar, nggih, dastere anyar, nggih, napa malih sarunge anyar, kopi ae anyar. Dadi niku sing diarani wong sing oleh riyaya niku sinten? Nggih menika sing ketaatane ibadahe saya meningkat saya sae. Makane manane Syawal niku inggih menika peningkatan. Sing asale wis apik dadi apik maneh. Sing wis asale durung apik dadi apik. Lho niki Syawal. Makane ujian sak temene sak jerone poso niku berisi latihan-latihan saking Gusti Allah niki pembuktiane jabone Ramadan. Jabone Ramadan jenengan angen. Lek wayahe Ramadan niku lho tuwiten jenengan. Apa meneh masalah waktu? Tawiten kate buka niku titen, gak peduli per jam, per menit, per detik niku dienteni, didelok ae jam iku. Ya Allah, ya. Lah timbangane jenengan merat-meret ngalor ngidul nang embong ngetan ngulon nonton wong dodol. Nang masjid, nang musola, nang omah lah lek gak ono pengajian maca Quran ganjaran. Jenengan ngalor ngidul ngetan ngulon menjelang buka puasa aku tak mlaku-mlaku rek cek kaya arek nom ngabuburit lapo jane bedundukan melo-melo kaya ngoten niku nggih ya wis tambah ganjarane poso iso dadi ilang. Mau buka karek pirang menit, buka karek pirang jam, tibae terus ngelakoni maksiat. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah niki nggih, monggo kula panjenengan sami mempersiapkan diri kados pundi bulan Ramadan tahun niki kula panjenengan sami tambah mundak kesainane, tambah sae ibadah posone. Makanya sing dadi juri niki langsung Gusti Allah. Poso sing kula panjenengan sami bakal lampahi niki Gusti Allah mboten ngutus ajudani, mboten ngutus malaikat raqib, malaikat atid, wis mandeg dhisik istirahat. Sinten sing nyatet? Langsung Gusti Allah. Saumun li wa ana ajzi bih. Niku hadis qudsine. Mongko poso niki sing dadi jurine langsung Gusti Allah. Sak jero omah mari medal nggih ono kemecer rambune rek baksone pinggir kampung. Lu ngoten lu mampir. Ya Allah, pedae diparkir nggih, warunge ditutup rapet tapi ketok sikile. Ketok sikile, basa mule klecam diusapi ambek tisu, ambek kain, ambek sapu tangane. Jek poso le. Asik padahal mang banso entek rong mangkok. Niki nggih, niki. Makane ibadah poso niki ibadah rahasia. Lek wong niku salat, nggih saged ditakoni, saged dibuktekno wong niku salat napa mboten. Zakat nggih ngoten, haji nggih ngoten. Ya, silaturahim sedekah nggih ngaten, tapi lek poso
nggih, ngomong poso, tapi sing semerap kula panjenengan sami ibadah poso niki inggih menika langsung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah niki nggih monggo kula panjenengan sami nggih belajar kados pundi anugerah sing diparingi kalih Gusti Allah niki. Ya, awake dhewe iso menangi Ramadan niki berarti awake dhewe sik disayang kalih Gusti Allah. Kalau singgung sing winginane niku nggih. Kok awake dhewe nuwun sewu nggih. Dan terangan tengene kitab kok gandang dipejahi kali Gusti Allah. Awake dhewe niku jek akeh dosane. Ya Allah, jek akeh dosane. Mangkane Ramadan niki awakmu tak kei kesempatan setahun kas, tak kei kesempatan maneh, tak kei kesempatan maneh. Sadaro sing ngekei umur iki aku, dawuhe Gusti Allah. Kamu kok gandang eling marang aku, cik kebacute awakmu. Masya Allah, ya, cik kebacute awakmu iki, ya. Awake dhewe niku lak apa-apa sok sesuai karepe keinginane awake dhewe, ya. Lah urip niku nuruti karepe Gusti Allah, gak karepmu. Karepe kono ngene, karepeku iki, karepe ya bingung ya. Lah awake dhewe niki gesang niki nuruti karepe Gusti Allah. Sing ngekei umur Gusti Allah, sing ngekei kesehatan nggih Gusti Allah, sing ngekei panjang umur nggih Gusti Allah. Makanya lek awake dhewe niki mboten ibadah kanthi mempeng kesempatan niki para rawuh, mongko kula panjenengan sami dadi wong sing tuna, dadi wong sing rugi ya. Naudzubillah min dzalik. Para rawuh ingkang minulya, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bab mujahadah ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sapa wonge kawulane Gusti Allah sing temen-temen oleh ibadah marang Gusti Allah, oleh berjuang ngurip-ngurip agamane Gusti Allah, oleh teman-teman nolong agamane Gusti Allah, lanahdiyannahum, mongko Gusti Allah bakal nuduhni jalan kemudahan. Niki para rawuh. Jadi la niki dalam ilmu nahwu ada yang bermakna la niku tidak, tapi niki la taukid li takkid. Lanahdiyannahum, yakti Allah bakal maringi petunjuk temenan marang seliramu, yaiku subulana dalan, wa innallaha lama'al muhsinin, satemene Gusti Allah nggih nyarengi nolong dumateng kawulane ingkang berbuat baik, memberikan seluruh tenaganya, seluruh pikirannya, seluruh tenaganya untuk berjuang lillahi kalimat tillah. Nggih, mudah-mudahan kula panjenengan sami tansah dipun paringi inggih menika pitulung saking Gusti Allah, ibadahe saya dangu saya sae, tambah sempurna, tambah mundah ketaatane, tambah mundah ketakwaane dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani.
para rawuh, para jamaah sedaya niki wulan Sya'ban nggih, samanten niki Ramadan, menawi dalam setahun penyampaian dalem bersama-sama kita mengaji di Masjid Agung Baitul Mukminin. Dalam penyampaian ada kasarnya, ada kurang pasnya, dalam menungso biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita kosong-kosong nggih, sepuro-sepuroan muga Ramadan awake dhewe mboten wonten hakul adami dalam arti ghillan lil ladina amanu, pun wonten rasa sing satwa sangka susnudon dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa lebih khusyuk dan khidmat mengisi dan menghiasi ibadah selama bulan Ramadan tahun ini. Allahumma amin. Kata wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.